Yazid Izzuddin bin Amin Topik Sidapurna Dukuturi Tegal, Muhammad Mukhlis bin Taryani Rancadaka Pusaka Negara Subang, dan Nanang Maulana bin Sufyan Zaini Segeran Juntinyuat Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ingat dan patut kita syukuri bahwa kita memiliki sebuah negara yang amat kaya. Kaya akan budaya, Kaya akan agama, dan kaya akan bahasa. Indonesia merupakan negara yang memiliki 742 bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, Madura, dan 730 bahasa lainnya. Dari sekian banyak bahasa, bahasa Indonesia memiliki sebuah kalimat yang berfungsi menguatkan sebuah argumen agar audiens lebih percaya dengan apa yang kita gagaskan, yakni kalimat sesungguhnya. sama seperti halnya bahasa Indonesia. Bahasa Arab pun memiliki sebuah kalimat yang demikian, yakni inna. Inna merupakan sebuah kalimat yang memiliki makna taukid. Dalam bahasa Indonesia berarti menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan sebuah ucapan atau argumen seseorang dengan tujuan agar audiens bisa lebih percaya dan bisa lebih yakin atas apa yang kita ucapkan. Dan inna merupakan amil yang menasobkan terhadap isimnya, juga merupakan terhadap khobarnya. Bukan hanya itu, ternyata dalam kitab Nahwu Fenomenal di kalangan pesantren, yakni kitab Alfiyah Ibnu Malik yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi, ada sebuah keterangan mengenai hamzahnya inna. Hamzahnya inna memiliki 3 hukum. Salah satu dari 3 hukum tersebut yakni hamzahnya inna wajib dibaca kasroh. Di mana telah diterangkan dalam bait Alfiyah yang berbunyi Faksir fil ibtida wa fi bad'i sila wa haitsu inna li yaminin mukmila. Faksir fil ibtida wa fi bad'i sila wa haitsu inna li yaminin mukmila. Kasrokanlah hamzanya inna ketika terletak pada permulaan kalam, permulaan silah, terletak setelah haitsu dan menjadi penyempurna jawab bagi sumpah. Sebelumnya, perlu kita ketahui dalam bait ini terdapat keistimewaan alfiyah yang menunjukkan betapa alimnya mu'alif. Yaitu apa? Jika kita pahami secara tersurat, kondisi yang mewajibkan hamzanya inna dibaca kasroh hanya ada 3. namun jika dipaham secara tersirat, kondisi yang mewajibkan hamzahnya dibaca kasroh ada 4. Yakni dengan menambahkan inna yang terletak setelah haitsu. Oleh karenanya di dalam kitab Dahlan Alfiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Zaini Dahlan, beliau hanya mengkaji secara tersurat. Sedangkan Syekh Muhammad bin Ali As-Sobani dalam kitabnya yakni Hasyiah As-Soban, beliau mengkaji secara tersirat. Meskipun kedua-duanya merupakan syarah atau penjelas bagi kitab yang sama, yakni kitab Dahlan Alfiyah Ibnu Malik. Contoh pertama dari hamzahnya inna yang wajib dibaca kasroh yaitu ketika inna pada permulaan kalam. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Mahalu syahid lafad inna khalaqnakum. Hamzahnya inna pada contoh tersebut wajib dibaca kasroh karena terletak pada permulaan kalam. Contoh kedua dari hamzahnya inna yang wajib dibaca kasroh, yakni inna yang menjadi permulaan silah. Seperti dalam surat Al-Qasas ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabaghu alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kajian gramatika bahasa pada ayat ini terdapat pada lafaz ma inna mafatihahu latanu. Di sini terdapat hamzahnya inna yang wajib dibaca kasroh karena menjadi permulaan silah dari isim mausul berupa ma. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ketika inna terletak setelah haitsu seperti dalam contoh ijlis haitsu inna zaidan jalisan. Hamzahnya inna pada contoh tersebut wajib dibaca kasroh karena terletak setelah haitsu. Contoh terakhir dari hamzahnya inna yang wajib dibaca kasroh, yakni inna yang menjadi jawab bagi sumpah. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menceritakan tentang kecintaan Nabi Muhammad SAW
terhadap tanah airnya sendiri. Dalam satu kesempatan ketika beliau hendak hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau berkata kepada kota Makkah, "Ya Makkah, wallahi innakil ahabul ardi ilayya, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Wahai Makkah, demi Allah, engkau bumi yang paling aku cintai. Kalau saja bukan karena aku diusir, sungguh aku tidak akan keluar darimu. Hadis tersebut memotivasi kita untuk lebih mencintai tanah air. Sehingga lahirlah spirit nasionalisme dalam prinsip agung Hubbul waton minal iman. Meskipun di tanah air kita ini banyak sekali perbedaan. Mulai dari adat, suku, bahasa, bahkan sampai agama. Namun perbedaan ini telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi dalam persoalan kesatuan berbangsa, kita harus lebih memperhatikan ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Kita harus menghormati perbedaan. Selain menghormati perbedaan, kita juga harus inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kita harus menjadi orang yang mampu beradab dan mampu bertakwa, yakni orang yang mampu membangun dan memajukan bangsa, tidak terlena dengan keindahan dan keelokan dunia. Karena dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 76, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan seorang bernama Qarum, ia dari kaumnya Nabi Musa yang dulunya tunduk dan patuh kepada beliau. Namun setelah terlena dengan keindahan dan keelokan dunia, dia berpaling. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Qasas ayat 77 memerintahkan hambanya agar wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah pahala dengan apa yang telah dianugerahkan Allah, namun janganlah engkau melupakan tugasmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah terhadap sesama, seperti halnya Allah telah berbuat baik kepada kalian. Kemudian wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kalian menjadi orang yang menciptakan kerusakan, kerusuhan, kegaduhan di muka bumi ini, karena sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang seperti itu. Walhasil, mari kita tumbuhkan kembali cinta dan semangat membangun negeri dengan didasari ilmu dan ketakwaan serta menghargai perbedaan. Dengan harapan Indonesia akan menjadi negara yang maju, sejahtera, yang kelak akan mencetak generasi yang bermoral dan berintelektual. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.